Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam Rahayu. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Pada kesempatan yang baik ini, akan saya pergunakan untuk memberikan pencerahan mengenai hal-hal yang akan terjadi jika kedua garis tangan panjenengan membentuk pola menyerupai bulan sabit, atau kita sebut saja dengan keistimewaan garis tangan bulan sabit. Palmistry atau seni membaca garis tangan, telah dikenal selama berabad-abad sebagai salah satu cara untuk memahami kepribadian, nasib, dan potensi seseorang. Salah satu pola yang menarik perhatian dalam palmistry, adalah garis tangan berbentuk bulan sabit. Garis ini, meskipun jarang muncul pada sebagian besar tangan, memiliki keistimewaan tersendiri yang membuatnya sangat dihargai oleh para ahli palmistry. Garis tangan bulan sabit itu memang benar ada, namun memang lumayan jarang. Jadi jika ada yang memilikinya, hal itu adalah sebuah keberuntungan besar. Garis tangan bulan sabit, terbentuk dari dua buah telapak tangan yang disatukan, di mana masing-masing posisi pada garis hati sejajar, dan melengkung mengarah ke atas. Entah itu mengarah ke jari tengah atau jari telunjuk, atau juga bisa mengarah di sela-sela kedua jari tersebut. Yang jelas jika kedua tangan disatukan, akan membentuk sebuah pola bulan sabit. Saya tegaskan lagi, bahwa pola bulan sabit yang kita bicarakan adalah, yang bentuknya melengkung ke atas bukan ke bawah. Dan berikut ini adalah beberapa keistimewaan, dari garis tangan yang membentuk bulan sabit. Keistimewaan garis tangan bulan sabit urutan yang pertama, adalah pemiliknya merupakan orang dengan kepribadian yang menarik. Jika panjenengan mempunyai bentuk pola garis tangan bulan sabit ini, maka biasanya di dalam pergaulan, panjenengan itu adalah orang yang auranya super dan sumeh. Artinya orangnya mudah didekati dan gampang dijadikan kawan. Kalau di dalam primbon, itu dikenal dengan ungkapan atau istilah aras kembang. Yang maksudnya adalah menarik perhatian, karena memiliki aura seperti setangkai bunga. Orang dengan garis tangan yang demikian ini, memiliki kekuatan untuk mudah dalam mencari jodoh, bahkan sebagian besar jodoh dari mereka, memiliki paras yang sangat menawan. Jadi panjenengan yang masih jomblo, coba cek kedua tangan panjenengan. Jika ada pola bulan sabitnya, maka panjenengan tidak usah minder. Karena sebenarnya panjenengan itu banyak yang suka. Namun anehnya, pemilik garis tangan bulan sabit ini juga banyak yang justru nyaman, ketika berteman atau berkeluarga dengan orang yang usianya lebih tua. Dengan kata lain, mereka ini suka dengan orang yang mapan pribadi dan pemikirannya. Meskipun demikian, khusus untuk urusan asmara walaupun banyak yang masih suka bucin, tapi tidak akan sampai menjadi yang namanya pengemis cinta. Jika sudah berbicara urusan asmara, tentunya kita juga harus membahas tentang kehidupan setelah pernikahan. Garis tangan bulan sabit ini, tidak menjamin kehidupan rumah tangga yang langgeng, alias tidak ada jaminan untuk tidak bercerai. Namun menurut primbon Jawa, orang dengan garis tangan ini, akan menikmati kehidupan pernikahan yang berkecukupan materinya. Keistimewaan garis tangan bulan sabit yang kedua, adalah pemiliknya memiliki energi positif yang luar biasa besar. Orang yang kedua garis hatinya sejajar, dan melengkung ke atas membentuk bulan sabit, bisa dikatakan memiliki aura dan vibrasi energi yang positif. Sebagai contoh adalah ketika sedang menolong orang, mereka itu bisa menolong orang begitu saja tanpa banyak pertimbangan. Mereka tidak menimbang-nimbang untung dan ruginya, dan mereka menolong orang tanpa pamrih. Kalau niatnya berbuat baik, ya berbuat baik saja. Begitu pula ketika roda kehidupannya sedang kempes atau sedang melalui jalan terjal, pikiran mereka tetap bisa fokus berpikir positif. Kalau misalnya harus lambat atau mengeluh, yang masih dalam tahap yang wajar saja. Karena bagaimanapun juga, mereka adalah manusia bukan robot yang hatinya terbuat dari besi dan baja. Untuk itu jika panjenengan ini, adalah orang yang garis tangannya demikian, maka tidak usah kaget apabila banyak orang yang sering datang, kemudian curhat atau meminta nasihat. Hal itu memang karena panjenengan adalah orang yang istimewa,
yaitu sebagai pribadi yang menjadi sumber dari energi yang baik dan positif. Kelemahannya adalah, karena kebaikan panjenengan berasal dari hati yang murni, maka seringkali akan dimanfaatkan oleh orang yang nyatanya tidak baik. Misalnya saja, karena tahu bahwa panjenengan ini orangnya baik dan tidak tegaan, lalu sering dijadikan tempat untuk meminjam uang, yang kemudian tentu saja hanya akan tinggal kenangan alias tidak dikembalikan. Keistimewaan garis tangan bulan sabit yang ketiga, adalah orang tersebut memiliki jiwa yang tua. Jiwa yang tua itu bukan umur atau fisiknya yang tua, melainkan adalah pola pikir dan kematangan pribadinya. Itulah mengapa disebutkan di poin sebelumnya tadi, bahwa golongan orang dengan garis tangan bulan sabit ini lebih senang berteman, atau berpasangan dengan mereka yang usianya lebih tua. Mempunyai jiwa yang tua atau tumbuh, dalam bahasa Jawa artinya adalah memiliki kebijaksanaan yang baik. Orang ini bisa berdiri di tengah, alias bisa bersifat adil dalam memutuskan persoalan. Bahkan juga bisa mengesampingkan emosi negatifnya, sehingga mampu melihat permasalahan dengan visi yang lebih jernih. Mungkin itulah sebabnya, orang dengan garis tangan bulan sabit, akan cocok jika ditempatkan sebagai leader atau pucuk pimpinan. Karena selain memang memiliki kebijaksanaan yang baik, juga akan mampu mengayomi anak buahnya. Kemudian keistimewaan garis tangan bulan sabit yang keempat, adalah orang yang sangat mandiri dan juga rendah hati. Dua garis hati yang simetris kemudian melengkung ke atas, menandakan pula bahwa pemiliknya adalah orang yang tidak gampang meminta bantuan kepada orang lain. Mereka akan selalu berusaha sekuat tenaga terlebih dahulu, dan jika memang tidak bisa diatasi sendirian, barulah akan meminta bantuan. Bagi mereka hukumnya adalah tabu, jika sedikit-sedikit meminta pertolongan pada orang lain. Karena selain mandiri, mental mereka juga adalah seorang dengan mindset yang kuat, yang tidak akan berhenti jika belum tercapai keinginannya. Dalam buku primbon garis tangan, dicatatkan bahwa orang yang terlahir dengan garis tangan bulan sabit, peluangnya untuk menjadi orang mapan sangat terbuka lebar. Karena memang selain memiliki jiwa yang tidak mudah putus asa, mereka ini juga disebutkan pintar dalam mengatur dompet atau keuangannya. Maka dari itu, jika ada teman panjenengan yang terlihat begitu ketat dengan pengeluarannya, jangan buru-buru menganggapnya pelit atau ngirit. Bisa jadi orang itu memang terlahir dengan pola garis tangan bulan sabit, sehingga wajar saja apabila hemat dan cermat dalam keuangannya. Selain independen, pemilik garis tangan ini biasanya adalah seorang yang rendah hati, artinya jika dipuji tidak akan melayang apalagi sampai lupa diri. Mereka berprinsip, bahwa mungkin saja kemarin dan hari ini, hidup mereka sedang baik, tapi hari esok tidak akan pernah ada yang tahu. Hal itu juga yang membuat mereka senanti asa memiliki hidup yang berimbang, seperti pola garis tangannya yang simetris. Persis seperti sebuah timbangan, yaitu apabila sedang senang janganlah terlalu berlebihan. Begitu juga jika sedang berkesusahan, jangan pula berlarut-larut. Keistimewaan garis tangan bulan sabit yang kelima, adalah mereka dianugerahi dengan potensi spiritual yang luar biasa. Hal ini menandakan bahwa orang yang tangannya membentuk pola bulan sabit, merupakan orang pilihan dari Dewa Siwa, untuk menjadi kepanjangan tangannya di dunia. Dahulu kala orang India lebih percaya kepada tabib, yang tangannya terdapat pola bulan sabit, ketimbang dokter atau ahli medis manapun. Hal tadi kembali kepada keyakinan yang sudah terpatri di pikirannya, yaitu tabib tersebut adalah orang yang terpilih, yang memiliki kekuatan penyembuhan langsung dari sang dewa. Selain mempunyai anugerah penyembuhan alami, di dalam budaya India pola bulan sabit pada telapak tangan, juga diyakini merupakan simbol dari perlindungan Dewa Siwa. Potensi spiritual dari pemilik garis tangan bulan sabit yang lainnya, adalah mereka dikaruniai dengan kemampuan untuk mencipta. Tapi mencipta di sini, bukan mencipta seperti apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, melainkan mencipta dengan kreativitas, dan ide-ide baru mereka yang brilian. Semua kemampuan spiritual terpendam ini, juga akan membawa efek yang bisa dikatakan baik,
yang tidak baik pun juga tidak. Yaitu terlepas dari pribadinya yang positif dan mudah diajak berteman, mereka adalah orang yang suka menyendiri, serta sangat pemilih dalam mencari kawan. Sifat yang demikian, bukanlah karena Anda membeda-bedakan orang, melainkan mereka bisa tahu mana yang kawan beneran, dan mana yang serigala berbulu domba. Keistimewaan garis tangan bulan sabit yang keenam, adalah menjadi pertanda kesuksesan di masa depan. Dalam primbon dan palmistry, garis bulan sabit juga dapat dihubungkan dengan kesuksesan di masa depan. Meskipun kesuksesan ini mungkin tidak datang dengan mudah, garis ini menunjukkan bahwa dengan ketekunan, orang yang memilikinya akan mencapai tujuan mereka. Bentuk bulan sabit melambangkan pertumbuhan yang bertahap dan berkelanjutan, yang berarti bahwa pemilik garis ini akan mencapai puncak kesuksesan setelah melalui berbagai proses pembelajaran dan pengalaman. Dalam beberapa ramalan palmistry, garis bulan sabit juga dianggap sebagai pertanda keberuntungan. Orang-orang dengan garis ini cenderung mengalami kesuksesan di berbagai bidang kehidupan, baik dalam karir, hubungan, maupun keuangan. Meskipun mungkin menghadapi tantangan, keberuntungan seolah selalu mengikuti langkah mereka, membantu mereka bangkit dan meraih pencapaian yang lebih tinggi. Keistimewaan garis tangan bulan sabit yang ketujuh, adalah mempunyai kemampuan menyembuhkan. Beberapa orang percaya, bahwa garis bulan sabit pada telapak tangan menandakan kemampuan penyembuhan, baik secara fisik maupun emosional. Orang dengan tanda ini, mungkin memiliki kecenderungan untuk tertarik pada profesi seperti dokter, terapis, atau profesi lain yang berhubungan dengan membantu dan menyembuhkan orang lain. Mereka juga diyakini memiliki energi penyembuhan yang alami, dan dapat memberikan kenyamanan kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Orang dengan tanda bulan sabit di telapak tangan, juga seringkali sangat sensitif terhadap perasaan orang lain. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami emosi dan situasi orang lain secara mendalam. Kepekaan ini membuat mereka menjadi teman dan pendamping yang baik, karena mereka dapat menawarkan dukungan emosional yang tulus dan penuh pengertian. Keistimewaan garis tangan bulan sabit yang terakhir, adalah sebagai perlindungan energi positif. Di beberapa tradisi, garis tangan berbentuk bulan sabit diyakini sebagai tanda perlindungan energi positif. Mereka yang memiliki tanda ini, dikatakan memiliki aura positif yang kuat, dan seringkali membawa kedamaian bagi lingkungan sekitar mereka. Kehadiran mereka cenderung menenangkan orang lain, dan mereka sering dianggap sebagai sumber energi baik bagi orang-orang di sekitarnya. Dan demikianlah tadi, pembahasan mengenai beberapa keistimewaan dari garis tangan bulan sabit. Pada kesimpulannya, garis tangan berbentuk bulan sabit memang jarang ditemukan, tetapi kehadirannya memberikan berbagai makna yang mendalam dalam dunia palmistry. Dari perlindungan spiritual, intuisi yang kuat, hingga kreativitas dan kedamaian emosional, tanda ini menunjukkan banyak hal positif bagi pemiliknya. Bagi yang mempercayai palmistry, kehadiran garis ini dapat menjadi petunjuk akan potensi luar biasa, yang mungkin belum sepenuhnya tergali. Garis tangan bulan sabit mungkin tidak dimiliki oleh semua orang, namun bagi mereka yang memilikinya, diyakini membawa sejumlah keistimewaan dan potensi luar biasa. Meski begitu, penting diingat bahwa membaca garis tangan hanyalah salah satu dari banyak cara untuk memahami karakter dan kepribadian seseorang. Pada akhirnya, kepribadian dan nasib seseorang juga dipengaruhi oleh usaha, pengalaman, dan pilihan hidup yang diambil. Meskipun banyak yang percaya bahwa garis tangan memberikan petunjuk tentang masa depan, tetaplah realistis dan selalu berusaha untuk mencapai yang terbaik dalam hidup. Sebuah tanda unik di telapak tangan mungkin menjadi sumber inspirasi, tetapi keputusan kita dalam hiduplah yang akan membawa perubahan nyata. Namun, perlu diingat bahwa interpretasi palmistry adalah subjektif, dan setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Palmistry bisa menjadi alat refleksi diri yang baik, tetapi keputusan dan tindakanlah yang akhirnya membentuk kehidupan kita.
Dan sampai di sini pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi panjenengan semua. Jika panjenengan mempunyai pertanyaan, atau sesuatu hal yang ingin diceritakan, silahkan menuliskan di kolom komentar. Sebagai penutup, saya doakan semoga panjenengan sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.